Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Mulyustiawati, dosen pada program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Saya menjadi bagian dari Fakultas Teknik Universitas Jember sebagai dosen sejak 1 Agustus 2018. Sebagai dosen, saya diamanahi mengampu beberapa mata kuliah wajib dan pilihan seperti Dasar Perencanaan dan Perencana, Infrastruktur Wilayah dan Kota, Proses Perencanaan, Metode Analisis Perencanaan Desa, Studio Rencana Detail Tata Ruang Kota atau Kabupaten, Perencanaan Wilayah, Perencanaan Kota, Analisis Sumber Daya dan Geologi Lingkungan, Teknik Analisa Kuantitatif, dan Studio Rencana Tata Ruang Wilayah. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan dosen dalam unjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDU UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi pembelajaran dari mata kuliah Metode Analisis Perencanaan Desa dengan kode mata kuliah TKW 1406. Mata kuliah Metode Analisis Perencanaan Desa merupakan mata kuliah wajib prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota yang dapat ditempuh pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Metode Analisis Perencanaan Desa membahas mengenai pemahaman apa itu perencanaan desa, bagaimana mengenal desa secara cepat dan tepat, dan metode analisis apa saja yang bisa digunakan sebagai input untuk kemudian dirumuskan secara menyeluruh terkait dengan rencana pengembangan desa. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, mampu menerapkan pemikiran dan konsep logis, kritis, analitis, dan sistematis dalam penyelesaian masalah di dalam perencanaan wilayah dan kota. CPL 2, mampu menganalisis prinsip, perencanaan, kebijakan, teknologi, dan pengetahuan yang relevan dalam bidang perencanaan pembangunan berkelanjutan. CPL 3 mampu menerapkan proses, metode, hingga konsep kebijakan perencanaan dengan pendekatan pembangunan dan pertanian berkelanjutan secara sistematis dan aktif. CPL 6 mampu menganalisis metode dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan wilayah dan kota. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Metode Analisis Perencanaan Desa adalah CPNH 1, mampu menerapkan pola pikir logis, kritis, analitis, dan sistematis dalam memecahkan permasalahan dalam bidang perencanaan desa. CPNK 2, mampu memahami prinsip perencanaan, kebijakan, teknologi, dan pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan desa terpadu. CPNK 3, mampu merumuskan kesesuaian metode dan analisa dalam pemecahan permasalahan secara sistematis dalam penyusunan produk perencanaan desa. Yang terakhir, CPNK 4 mampu mengidentifikasi metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan efektif dan efisien dalam perencanaan desa. Adapun materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini selama 1 semester adalah 1. Pengertian umum perencanaan desa dan juga perencanaan desa. Pemahaman dasar perencanaan desa. 3. Konsep, tujuan, prinsip, serta ruang lingkup dan partisipasi masyarakat desa. 4.
sistem perencanaan desa terpadu. 5. Pengertian, prinsip, dan pendekatan metode RRA atau Rapid Rural Appraisal. 6. Metode analisis fisik pedesaan. 7. Metode analisis non-fisik pedesaan. 8. Metode analisis perencanaan sektoral. Dan yang terakhir adalah analisis kemiskinan pedesaan. Referensi yang dipakai pada mata kuliah ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, buku Perencanaan Desa oleh Gunawan tahun 2009, buku oleh Cohen dan Uphoff dengan judul Rural Development Participation, serta yang terakhir adalah artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional dan video YouTube. Dan tak lupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen pada Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, yaitu pertemuan tatap muka di ruang kelas dan daring melalui media Zoom meeting maupun asinkronus melalui FMP Universitas Jember yang di dalamnya berisi berbagai menu seperti layanan berbagi file, dokumen dan video, pembuatan dan pengumpulan tugas, forum diskusi, menu kuis, dan link berbagi tautan eksternal. Selain itu, juga dapat memanfaatkan platform online dalam pelaksanaan kuis atau pengumpulan tugas. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dan SCL atau Students Centered Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi, interaksi antar dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi. Delivery materi perkuliahan disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam memahami materi sesuai topik yang sudah direncanakan pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Interaction. Pada interaction, setiap pertemuan mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, berkolaborasi, bertanya, menjawab, dan memecahkan problem bersama. SCL menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, sedangkan dosen sebagai fasilitator. Ketika di luar kelas, interaksi dilakukan menggunakan FMP Universitas Jember, grup WhatsApp maupun grup pada Telegram. Asesmen dilakukan bukan hanya untuk menilai hasil, tetapi juga sebagai sarana umpan balik yang membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Penilaian akan berbentuk kuis, tugas, dan studi kasus yang semuanya dirancang agar relevan dengan kondisi nyata dan mendorong pembelajaran mandiri. Adapun komponen atau metode penilaian pada mata kuliah metode analisis perencanaan desa adalah yang pertama, menyusun critical review jurnal terkait pokok pembahasan pertemuan kedua hingga ketujuh dengan persentase 15%. Kedua, menyusun critical review jurnal terkait dengan pokok pembahasan pertemuan ke-9 sampai ke-14 dengan persentase 15%. Ujian tengah semester dengan persentase 20%, ujian akhir semester dengan persentase 25%, dan yang terakhir adalah membuat makalah dan presentasi terkait dengan perencanaan desa pada studi kasus yang dipilih dengan persentase 25%. Persentase penilaian ini disepakati oleh dosen dan mahasiswa pada pertemuan perkuliahan minggu pertama dalam bentuk kontrak perkuliahan. Selanjutnya, silakan menyimak video pembelajaran
tentang salah satu materi pada mata kuliah metode analisis perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, baik. Ini pertemuan berapa teman-teman? Di minggu lalu sudah ketemu dengan saya ya. Apa yang dijelaskan di minggu lalu nih? Kita review. Pramodikaan ya. Apa lagi? FPS, terus Sistem penilaian. Oke, sistem penilaian. Ada tugas apa aja di mata kuliah ini? Oke, kira-kira dari pertemuan minggu lalu di akhir kuliah nanti ada tugas apa saja nih di mata kuliah Des? Iya, Rizal. Izin menjawab beberapa, saya Rizal 528. Berdasarkan yang disampaikan kemarin itu nantinya bakal ada tugas besar yang dimana nanti kita menganalisis suatu desa. Jadi mulai dari aspek fisik dan non fisiknya. Oke, betul ya. Ada tugas besar ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa sudah membagi kelompok belum? Sudah ya. Ketua kelasnya Rizal ya. Berarti Rizal yang kemarin sudah membagi kelompok. Oke. Baik, di pertemuan kali ini kita sudah mulai membahas ya berkaitan dengan topik dasar ya, topik dasar dari metode perencanaan desa. Kalau nanti di tengah-tengah kuliah itu teman-teman akan belajar terkait apa saja sih metode di dalam perencanaan desa. Nah, kalau untuk sekarang gitu ya, ini karena masih awal, jadi kita kenalan dulu nih dengan beberapa pengertian. Ya, mungkin di semester-semester sebelumnya sudah pernah dapat sosiologi desa Bapak ya? Berarti tahu dong sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan desa? Silakan Mas Indra. Bisa sebutkan nama dasinya? Dengan memperkenalkan diri, saya Indra, Ibu dari lahir 1059. Sebenarnya apa itu desa? Desa itu merupakan tipologi wilayah di mana kebanyakan masyarakat atau penduduknya itu berprofesi sebagai petani dan juga biasanya populasi penduduknya di bawah 50.000 atau kurang dari itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada tambahan mungkin? Kalau dari tata guna lahannya nih, seperti apa sih tata guna lahan di pedesaan itu? Karakteristiknya? Ya, silakan Mas Rizal. Izin menjawab Bu, karena saya Rizal 528. Kalau berdasarkan tata guna lahannya itu biasanya didominasi oleh kawasan pertanian. Oke. Kawasan pertanian. Kemudian kepadatan bangunannya seperti apa? Kalau kepadatannya biasanya tergolong kepadatannya rendah. Kepadatan rendah, oke. Kepadatan rendah ini artinya apa? Artinya belum banyak permukiman yang ada di desa. Oke. Jadi kalau misalkan kita bahas kepadatan rendah ini lebih kepada perbandingan antara lahan terbangunnya sama lahan tak terbangunnya lebih sedikit ya kalau misalkan kita dibandingkan dengan kota gitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam teorinya ya. Nah, kita cross check nih apakah kata kunci yang sudah disampaikan tadi ya oleh teman-teman seperti mayoritas mata pencahariannya adalah petani, kemudian populasinya lebih rendah dibandingkan dengan di kota, kemudian lebih mayoritas di sektor pertanian dan juga kepadatan bangunan yang rendah. Coba kita lihat beberapa pengertian menurut yang pertama Yahya dan Mangku. Dia mengatakan bahwa desa itu berasal dari bahasa Swadesi yang artinya adalah tempat asal ya, tempat tinggal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma yang dimiliki. Kemudian ada menurut Paul, dia mengatakan bahwa ternyata desa itu adalah tempat sejumlah penduduk yang kurang dari 2.500 orang dengan ditandai dengan derajat intimitas pergaulan yang antar warganya cukup tinggi. Dalam arti apa? Kedekatan antar warganya cukup tinggi gitu ya. Jadi ikatan persaudaraan biasanya kalau di desa itu masih cukup tinggi gitu ya, karena mereka rata-rata nih kalau misalkan di dalam satu desa gitu ya, itu masih punya ikatan persaudaraan. Kayak misalkan saya dari desa, kemudian rumah saya yang di desa itu kanan kirinya masih saudara kayak gitu. Jadi
masih ada ikatan kekeluargaan yang cukup kental gitu ya. Lalu kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa itu diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang dia pasti ya punya ada batas wilayahnya, batas administrasi wilayahnya, di mana di dalamnya itu ada wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan partisipasi masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian kita cek di sini ya. Kalau menurut si Paulanis, dia mengatakan bahwa pusat kepentingannya adalah pertanian. Oke, berarti terkait dengan petani dan pertanian sudah benar gitu ya, bahwa di desa itu ternyata ya memang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani atau di sektor primer gitu ya. Nah, lanjut, apa saja sih komponen desa? Beberapa komponen desa yang ada di dalam teori. Yang pertama adalah desa merupakan sumber daya pertanian dan lingkungan hidup ya, sehingga desa itu biasanya bisa sebagai penyangga kehidupan dari perekonomian masyarakat, kemudian penopang kesejahteraan, juga penyeimbang ekosistem. Kemudian yang kedua, perekonomian wilayah di pedesaan. Nah, biasanya mereka ada, tentu karena masyarakatnya adalah mayoritas petani, maka penghasilan utama mereka dari sisi ekonominya adalah dari sektor pertanian juga gitu ya. Baik itu mungkin berupa beras gitu ya, atau padi gitu ya, kemudian jagung dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan kelembagaan sosial, eratnya hubungan petani, pedagang, dan juga peternak, serta pengelolaan sarana produksi pertanian lokal dan transportasi. Dan juga di sini ada lembaga yang berpengaruh terhadap distribusi dan pendapatan masyarakat. Di desa teman-teman ya, di desa itu ketika kelembagaannya cukup baik untuk membantu masyarakat atau perekonomian masyarakat, maka hasil dari pertanian itu pun juga akan bisa terdistribusi dengan baik gitu ya. Salah satu contoh, dulu saya pernah melakukan survei di desa Jarak ya, di perbatasan Mojokerto dan Jombang ya. Di sana itu ada masyarakatnya itu mayoritas adalah peternak sapi gitu. Nah, di situ ada lembaga yang menaungi hasil dari peternakan mereka, yaitu KUD-nya. Nah, KUD-nya ini punya peran yang cukup besar karena mereka membantu masyarakat mendistribusikan hasil produksi sapinya. Produksi sapinya ini lebih ke susu sapi gitu. Jadi KUD itu mencari kayak kerjasama, dan mereka ternyata dapat kerjasama dengan Nestle gitu, sehingga hasil dari produk sapi gitu ya yang ada di desa tersebut bisa langsung didistribusikan atau diserahkan dan dibeli gitu ya oleh si pihak Nestle gitu. Dan itu sangat bagus sekali gitu ya untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa. Oke, lanjut mungkin nih karakteristik masyarakat desa. Ada beberapa poin ya. Yang pertama terkait dengan lingkungan umum dan orientasi alam. Biasanya karena mayoritas kepadatan penduduknya itu rendah, maka lahan terbangunnya kira-kira luas atau lebih sempit? Lebih sempit gitu ya, sehingga lahan terbukanya masih cukup banyak gitu ya. Dan ini kan bisa berhubungan dengan alam gitu ya, berhubungan dengan alam yang masih asri gitu ya, kemudian bertani yang masih tradisional, kemudian kepadatan penduduk yang kalau dibandingkan dengan kota itu lebih kecil. Kemudian ada juga terkait dengan mobilitas sosial pada masyarakat desa biasanya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Lanjut, ini adalah tipologi desa. Kalau berdasarkan yang pertama, berdasarkan mata pencaharian ya, jelas di sini ditentukan dari mayoritas mata pencaharian penduduknya itu di bidang apa sih? Pertanian kah, peternakan kah, atau mungkin lebih ke industri, atau mungkin lebih ke desa nelayan misalkan ya, yang dia mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Kemudian yang kedua berdasarkan tempat tinggal. Ya, ada yang di desa pegunungan, ada yang di desa pesisir, desa perbatasan, dan lain-lain. Nah, namun kalau misalkan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 72, desa itu dibagi menjadi 3. Ada desa swadaya, swakarsa, dan swasembada. Ada yang pernah dengar nggak istilah ini?
Pernah. Siapa? Bisa menyebutkan nggak? Oke, silakan Mas Rizal. Desa Swadaya. Jadi jawab kalau Oke. desa swadaya itu sebenarnya saya itu terkait desa itu masih mereka secara tradisional dan adat istiadat itu masih kental sekali. Oke. Lalu Desa Swakarsa? Desa Swakarsa itu lebih maju daripada desa swadaya dan penggunaan teknologinya itu sudah mulai ada. Sedangkan desa Swasembada itu merupakan desa yang sudah mandiri, yang sudah bisa mengelola untuk desanya itu sendiri. Oke. Ini perbedaannya ya. Di sini dikatakan perbedaan mendasar lebih kepada kalau desa swadaya itu desanya paling tradisional di antara desa-desa yang lainnya ya, di mana di sektor pertaniannya belum menggunakan teknologi yang cukup tinggi gitu ya, atau mungkin bahkan masih tradisional gitu. Kalau di Swakarsa sudah mulai ada penemuan-penemuan atau penggunaan teknologi gitu ya di dalam pertaniannya. Dan juga yang terakhir adalah desa swasembada, ini relatif dia lebih ke arah desa yang mandiri gitu ya. Kayak misalkan partisipasi masyarakatnya juga sudah lebih tinggi dibandingkan dengan desa Swakarsa dan desa swadaya gitu. Nah, kalau kita masuk tadi sudah desa ya, karena kita bahas terkait hari ini adalah terkait dengan pengertian perencanaan dan juga pengertian desa gitu ya. Kita lanjutkan ke pengertian perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Sebelum perkenalkan saya Indra dan Maya 9. Apa itu perencanaan? Sebenarnya perencanaan itu adalah sebuah cara atau sebuah metode dalam merumuskan sebuah kegiatan atau pemikiran atau sebuah target yang kedepannya, di mana dalam perencanaan itu kita menjabarkan itu secara step by step atau setiap langkah seperti itu. Oke, terima kasih Mas Indra. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, perencanaan itu adalah pemikiran hari ke depan. Kalau menurut Astuti, ya, pemikiran hari ke depan. Kemudian ada pengelolaan, ada pembuatan keputusan tadi integrasi, ada prosedur formal, dan yang terakhir adalah kegiatan yang tidak pernah selesai. Kalau tadi Mas Indra menyampaikan bahwa rencana itu adalah isinya adalah langkah-langkah, ya, atau step by step. Step by step untuk apa? Untuk menentukan mencapai sebuah target, ya, dimana step by step ini sebenarnya hampir sama dengan yang dituangkan di dalam pengertian perencanaan ini gitu ya. Di sini ada pemikiran hari ke depan. Pemikiran hari ke depan adalah sebuah target gitu ya. Saya besok mau jadi apa sih gitu ya, atau mungkin hari ini saya ngapain aja ya untuk untuk menyelesaikan sebuah target gitu ya. Saya mau ngerjain tugas tadi ya, mau ke kafe misalkan. Nah itu kan berarti ada target tuh. Targetnya apa? Selesai tugas gitu ya. Kemudian ada step-stepnya. Step-stepnya apa ya? Berangkat ke kafe itu adalah termasuk usaha ya, usaha untuk untuk menghasilkan atau menuju sebuah target yang akan dicapai dalam hari tersebut, dalam satu hari tersebut. Nah kalau di sini dalam perencanaan itu ada pengelolaan juga. Pengelolaan ini ya artinya hampir sama kayak upaya ya, atau usaha gitu ya. Dalam melakukan sebuah perencanaan pasti ada upaya untuk menggapai target tersebut gitu ya, melalui langkah-langkah yang bisa kita tentukan. Kemudian yang terakhir yang paling akhir dalam perencanaan itu pasti ada keputusan. Keputusan yang akan dicapai itu apa sih sebenarnya? Yang bersama ya dengan target ya sebenarnya. Keputusannya seperti apa gitu ya dari rencana yang sudah kita buat. Nah sama yang terakhir adalah kegiatan yang tidak pernah selesai gitu ya, karena setiap hari pun kita selalu akan merencanakan itu gitu ya, selalu ada rencana-rencana, selalu ada target-target yang akan kita penuhi gitu. Target itu akan tercapai apabila kita merencanakan dengan baik. Apa sih tujuan dari perencanaan desa? Kalau menurut Wahyudi Sukerno, perencanaan desa itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kelembagaan yang ada di masyarakat di tingkat desa, dan juga untuk perencanaan pembangunan partisipasi. Jadi memang kalau misalnya kita lihat perbedaan ya antara perencanaan kota dan perencanaan desa, yang paling challenging itu adalah perencanaan desa. Karena perencanaan desa itu lebih berfokus bukan untuk pengembangan infrastrukturnya ya, tapi lebih kepada bagaimana peningkatan partisipasi dari masyarakatnya gitu. Karena masyarakat desa itu cenderung lebih
apa ya, kayak semacam ya tradisional. Kadang pun mereka merasa bahwa pendidikan saya tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga mereka cenderung kayak agak takut untuk berkontribusi atau mungkin berpartisipasi di dalam forum gitu. Dan juga kadang bisa jadi agak minder juga gitu. Itulah sebabnya banyak sekali kendala pada saat, contohnya aja pada saat teman-teman KKN ya, untuk mendatangkan masyarakat gitu, itu agak susah gitu ya. Walaupun mereka sudah diundang secara personal, udah diundang satu-satu atas nama yang bersangkutan, tapi mereka juga agak malas gitu ya, atau entah malas atau mungkin mereka tidak agak malu gitu untuk mengemukakan atau untuk berpartisipasi di dalam sebuah forum gitu. Nah, ciri-ciri perencanaan desa kalau menurut Wahyudin Sempeno itu ada 9. Ada aspiratif. Yang pertama, aspiratif berarti apa? Berdasarkan aspirasi dari masyarakat ya. Kemudian yang kedua, menarik ya. Menarik sudah pasti tahu ya kontennya ya. Menarik itu ya, program-program apapun itu harapannya bisa menarik dari masyarakat gitu ya, nggak yang monoton misalkan pembangunan sanitasi misalnya gitu, tapi bagaimana sih pelibatan masyarakat, bagaimana sih sebuah program itu bisa menarik masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi. Kemudian operasional, apa pengertian operasional? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan? Bisa menjawab Bu, perkenalkan saya Dian dengan FB8. Menurut saya operasional itu terkadang identik dengan proses suatu kegiatan itu. Jadi kegiatannya itu bagaimana itu dilakukan ya seperti itu. Oke, baik. Ada pendapat lain? Mungkin? Ya, silakan. Jadi menjawab itu saya Hafi dengan Jumahir 48. Kalau menurut saya sendiri itu operasional adalah suatu program yang mudah untuk diterapkan dan juga berkelanjutan untuk masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diani ya. Kemudian inovatif. Pasti tahu ya, inovatif apa? Baru ya, ada inovasi di situ. Nggak hanya monoton aja gitu ya. Monoton itu aja misalkan. Partisipatif. Iya, pelibatan dari masyarakatnya hampir sama sebenarnya dengan aspiratif ya. Kemudian adaptif. Iya, benar. Menyesuaikan, mampu menyesuaikan dengan karakteristik dari masyarakat yang ada di desa. Kemudian koordinatif gitu ya. Oke. Yang terakhir, kita akan melakukan kuis ya. Oke, silakan teman-teman bisa membuka kahoot.it. Saya akan buka websitenya bentar ya. Siap? Siap. Oke, kita akan masuk. 3, 2, 1. Soal pertama, true or false? Oke, jawabannya true ya. Jadi kita udah bahas ya sebelumnya ya, bahwa desa adalah apa tadi? Dia ya. Terakhir, true or false? Kayaknya gampang ya dia. Masih benar semua dia. Yang salah ngechat. Salah pencet ya. Oke, jawabannya false. Ya, yang paling mungkin demikian ya teman-teman ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan saya mengundang saudara-saudara semua untuk aktif menyimak, memperhatikan setiap penjelasan, serta memberikan saran dan masukan terkait materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.